Terakhir 10. Bentar. Ini yang Kabupaten Sampang ini apakah keberatan itu disampaikan di tingkat rekap provinsi atau di tingkat kabupaten? Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, khusus untuk Sampang ini memang ada kurang lebih 13 TPS yang itu kemudian dibawa kotaknya dalam rekapitulasi di tingkat provinsi karena tidak bisa dilaksanakan di tingkat Kabupaten Sampang. Dan ketika proses pembukaan kotak suara di tingkat rekapitulasi provinsi itu, kami menemukan kejadian seperti yang kami adukan ini. Oh, jadi pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suaranya dilakukan di tingkat provinsi. Betul yang mulia. Untuk berapa tadi, berapa TPS? 13 TPS. 13 TPS. Terus terhadap pembukaan dan penghitungan suara di tingkat provinsi itu, saudara keberatannya apa? Pertama ada 4 TPS di Desa Karanganyar itu, Ketapang, dan 2 di Desa Telaga, Kecamatan Banyuates. Itu ketika kami buka, tidak ada form C6, tidak ada formulir C7, dan salinan DPT. Jadi semuanya kosong, terus kemudian yang ada hanya kertas suara begitu saja, 100% untuk pasangan nomor urut 2, dan untuk pasangan nomor urut 1, 0. Di 13 TPS itu apakah saudara punya saksi? Kami kurang tahu yang mulia, karena kami hanya dihadirkan oleh Bawaslu atas permintaan Bawaslu untuk kemudian melakukan proses penghitungan suara di sana. Ya, seharusnya ada C1 juga saudara pegang dari saksi saudara di 13 TPS itu. Tidak tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Baik, tidak apa-apa. Ya, terus? Terakhir yang mulia, KPU Jawa Timur memaksakan menyelesaikan rekapitulasi, padahal diskusi soal banyak hal, utamanya soal DPKTB itu tidak tuntas, sehingga kemudian kami menyatakan mengundurkan diri, walk out dari persidangan rekapitulasi. Iya, pada saat saudara mempersoalkan masalah DPKTB, apa respons dari Bawaslu yang ada di situ yang memberikan rekomendasi? Terima kasih yang mulia. Yang mulia, sebelum saya menjawab pertanyaan yang mulia, izinkan saya melaporkan sedikit, kurang lebih setengah menit, terkait dengan awalan ketika kami menyampaikan persoalan DPKTB di rekapitulasi Provinsi Jawa Timur. Dalam diskusi yang terjadi di forum rekapitulasi, kami menangkap bahwa kesepahaman soal DPKTB ini tidak sama. Ada yang menyatakan bahwa asalkan ada surat domisili, ada KTP, kemudian boleh. Kemudian ada ini, kemudian karena banyak KPU yang kemudian dalam proses menyampaikan. Kemudian ada juga yang menyampaikan, sudahlah, yang penting ini kan menunjukkan partisipasi. Bahwa siapapun yang milih kan harus kita syukuri. Nah, tetapi ketika kemudian kita dudukkan persoalan bahwa pemilih oleh KPU, mohon izin kami menjelaskan dalam forum itu pimpinan, itu sudah dibedakan dalam 4 kategori yang sangat jelas. Ada pemilih tetap yang masuk DPT dan lain sebagainya. Yang terkait dengan DPKTB, itu definisinya sudah jelas menurut peraturan KPU, yaitu pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Yang kedua, dia kalau toh milih itu harus berada di lokasi di mana dia tinggal. Beralamat. Nah, ketika kami beralamat di mana dia tinggal. Nah, ketika kami dudukkan persoalan itu, baru kemudian banyak persoalan yang kemudian terbuka bahwa dari ratusan ribu, di Jawa Timur ada 209.000 yang mulia, jumlah DPKTB yang kemudian kami hitung, itu ternyata ketika kemudian ditarik pada tingkatan definisi umum, penjelasan umum sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh KPU, maka banyak sekali kemudian pelanggaran. Cuman, mohon izin terakhir, ketika kemudian ini dicocokkan dengan kejadian di lapangan, termasuk ketika kemudian ini kita sampaikan kepada forum-forum oleh KPU Jawa Timur maupun Bawaslu, memang khusus, contohnya nanti akan dijelaskan lebih rigid oleh kawan-kawan saksi di Surabaya. Tetapi secara gambaran izinkan kami menjelaskan 30 detik. Bahwa ketika kemudian... Jadi gini aja. Ini 30 detik udah lebih dari tadi. Ya. Jadi begini saja, saya mau ringkasnya saja. Ya. Tanggapan dari Bawaslu saat itu apa? Tanggapan dari Bawaslu adalah terkait dengan adanya 2009
209.000 DPTKB yang kemudian kita jelaskan bahwa ini melanggar aturan, rekomendasinya sangat jelas pimpinan, yang mulia, pimpinan sidang. Ya rekomendasi KPU Bawaslu jelas. Tapi pada saat saudara persoalkan itu kan ada Bawaslu pada saat itu. Betul. Bawaslu ngomong apa? Apa tidak memberikan komentar sama sekali? Bawaslu ketika kemudian kami desak ketika kami desak terkait ini, ada KPU juga, Bawaslu hanya menyampaikan satu kalimat, bahwa karena rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan, Bawaslu tidak berkomentar. Oke, itu saja. Jadi itu pertanyaannya itu saja. Terus begini, tentu pada tingkat kabupaten saudara juga ada saksi di tingkat kabupaten, ya. Apakah tidak dipersoalkan di tingkat kabupaten mengenai PKTB? Yang mulia, pimpinan sidang Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pada tingkatan awal di tingkat TPS, dari hasil koordinasi kami pada tingkatan saksi pada pasangan Prabowo Hatta, pada tingkatan TPS dan mungkin di tingkat desa, DPTKB ini, DPKTB ini belum menjadi sebuah perangkaan yang menarik karena jumlahnya relatif kecil. Tetapi ketika kemudian sudah masuk pada tingkatan angka, misalkan ada satu TPS di Kota Surabaya, itu jumlah pemilih. Ini langsung saja, berarti di tingkat kabupaten itu tidak ada protes mengenai hal ini. Banyak pimpinan, banyak yang mulia. Banyak. Ya begitu saja jawabannya. Siap. Di tingkat kecamatan? Banyak. Banyak juga. Banyak. Tapi tidak tahu. Apakah mereka masing-masing menulis di form keberatan? Ada yang menulis, ada yang tidak. Ada yang menulis, ada yang tidak. Ya. Tapi rata-rata harusnya menulis. Nanti kita lihat di buktinya, nulis form keberatan atau tidak. Ya. Siap, yang mulia. Begitu juga tingkat kabupaten. Di tingkat TPS? Relatif tidak, yang mulia. Relatif tidak. Ya. Baik, itu saja. Ya. Ya. Cukup, ada hal lain? Terima kasih, yang mulia. Izinkan saya menambahkan sedikit, yang mulia. Lebih dari 30 detik. Ya. Jangan goda. Yang mulia, terkait dengan peristilahan menindaklanjuti soal DPKTB. Memang di tingkat Surabaya misalkan, ada satu kamuflase yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Surabaya yang menyatakan bahwa... Jangan memberikan penilaian, langsung saja faktanya. Ya. Yang menyampaikan bahwa hasil rekomendasi Panwas itu sudah dijalankan dan kemudian hasilnya adalah dilakukan PSU di 2 TPS. Tetapi, mohon izin yang mulia, izinkan kami laporkan, yang dilakukan PSU terkait dengan 2 TPS itu hanya yang kebetulan ketahuan ada pemilih yang menyoblos ganda. Jadi yang kemudian apakah mereka kemudian masuk DPT atau tidak, itu kemudian tidak menjadi hitungan. Tetapi yang kemudian ketahuan menyoblos ganda hanya di TPS yang sangat terbatas itu yang kemudian dilakukan PSU, dan itu dianggap persoalan DPTKB se-Surabaya itu kemudian clear. Padahal persoalannya masih menyisakan banyak persoalan yang itu kemudian akhirnya Bawas memberikan penilaian. Terima kasih pimpinan. Baik, satu saya mau konfirmasi tadi, jumlah yang memilih berdasarkan DPKTB itu yang tadi 209 ribu dari 6 kabupaten itu. Ini dari Jawa Timur yang mulia. Ya, Jawa Timur 6 kabupaten dan kota itu tadi. Jawa Timur kebetulan ada 38 sehingga yang 6 itu yang kebetulan yang kami pilih karena memang masif dan luar biasa. Oke. Baik, itu berarti se-Jawa Timur itu ya, yang 209 ribu itu. Betul yang mulia. Baik, makasih. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Saudara saksi ya, Saudara Basuki Bobo Salam. Baik yang mulia. Saya ingin memastikan mengenai angka-angka ini. Saudara saksi adalah saksi di rekapitulasi tingkat provinsi. Betul yang mulia. Berapa DPT seluruh provinsi Jawa Timur menurut catatan saudara? Terima kasih yang mulia. Mohon izin kami membuka data karena kami kebetulan memegang data. Jumlah data pemilih sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU. Bukan. Yang saya tanya adalah yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap seluruh provinsi Jawa Timur itu berapa? Yang tercantum dalam daftar pemilih tetap seluruh Jawa Timur jumlahnya ada 30.639.800
897 yang mulia. Baik. Sekarang berapa pemilih tambahan yang memiliki KTP dan paspor secara resmi? Pemilih khusus tambahan, pengguna paspor atau identitas lain, sejenis paspor, itu ada, sebentar mohon izin, (236.971) yang mulia. 971. Ya. Berapa jumlah pemilih tambahan yang didasarkan pada surat keterangan domisili tadi? Pastikan lagi. Saya ingin mengulang lagi angkanya. Mohon izin yang mulia. Ya. Tadi kan ada surat edaran bahwa yang pakai keterangan domisili pun boleh. Ya. Itu berapa jumlahnya? Menurut catatan saudara? Mohon izin yang mulia, terkait dengan perangkaan daftar pemilih khusus tambahan itu yang sampai terakhir kami persoalkan karena datanya kemudian berdasarkan definisi yang berbeda-beda itu kemudian datanya tidak sama. Tetapi kalau yang mulia menginginkan data yang dari KPU kami ada, tetapi dalam versi kami data ini kemudian meragukan. Karena ketika kemudian ini dilakukan proses penghitungan yang lebih detail, kami menemukan data yang berbeda. Baik, saya nggak akan memaksa ya kalau memang saudara tidak punya angka-angka. Sekarang berapa jumlah pemilih seluruhnya? Setelah ada DPT resmi, kemudian yang ada KTP, kemudian yang juga ada hanya dengan domisili, berapa seluruhnya jumlah pemilih yang saudara catat? Jumlah pemilih seluruhnya meliputi DPT yang terdaftar dalam DPT ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, kemudian ditambah dengan daftar pemilih yang khusus, termasuk di dalamnya adalah daftar pemilih khusus tambahan, itu ada 30.933.642. Oke. Sekarang keberatan-keberatan yang saudara sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, seperti yang saudara bacakan tadi, apakah itu juga dijadikan bukti di sini? Saya tanya kepada kuasa hukum pemohon saja. Ada majelis. Bukti per berapa? Sejauh ini untuk dari Jawa Timur itu baru didatangkan dan sedang dalam proses leges. Ya.